Hai teman-teman, what is today this week? Friday. Balik lagi sama aku hari ini. Hari ini aku mau kembali nyeritain sama kalian kisah-kisah yang aku alami di perhotelan. Kali ini agak deep nih, soalnya ngomongin soal blacklist, yaitu tamu-tamu yang pernah di blacklist di hotel aku. Bukan cuma perorangan nih, saking parahnya pemblacklistan ini dilakukan ke satu nationality. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus video sampai habis. Tamu yang di blacklist yang pertama adalah tamu nyimeng. Walaupun bisa dibilang memang kalian bebas melakukan apapun di kamar hotel kalian, tetap aja teman-teman kalian nggak bisa ngelakuin hal-hal yang melanggar hukum, termasuk make obat-obatan terlarang. Jadi kalau misalnya kalian ketahuan make obat-obatan seperti itu dan ada barang bukti dan ada yang melaporkan, ya tetap aja kalian bisa terkena hukuman. Nah pernah nih di salah satu hotel yang aku manage atau aku bekerja di sana, ada salah satu tamu yang nyimeng. Jadi ketahuannya adalah pada saat dia check out dan kamarnya itu berbau rokok plus ada bau-bau yang menyengat gitu. Sampai akhirnya tim housekeeping yang ngebersihin kamar tersebut itu bilang sama front office kalau kamarnya ini bau banget dan mesti dibersihin, jadi nggak bisa dijual. Atau biasanya kalau misalkan di front office kita sebutnya karena OO gitu. Nah karena ini sampai ada kamar yang nggak bisa dijual beberapa hari, jadi waktu itu operational manager aku harus ngecek dong kamar tersebut seberapa parahnya sih. Dan kebetulan juga operational manager aku tuh ngerti banget kalau itu bukan bau rokok biasa, tapi tamu yang di sana pasti udah nyimeng. Jadi akhirnya kita carilah ID tamu tersebut dan akhirnya kita blacklist dari hotel tempat aku bekerja dulu. Mungkin ada pertanyaan kayak Kalau udah tahu itu tamu nyimeng di sana, kok nggak dilaporin ke polisi atau ditangkap pada saat check out? nah masalahnya teman-teman, memang biasanya kalau tamu-tamu itu udah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau misalkan udah meninggalkan kamar dalam keadaan yang amburadul atau ada barang-barang di kamar yang rusak, tamu-tamu seperti itu udah pasti check out nggak bilang-bilang. Jadi kayak melarikan diri aja gitu. Kunci kamar ditinggal di sono, kagak bilang-bilang, check outnya tiba-tiba udah hilang aja. Jadi tindakan hotel yang bisa hotel lakukan ya cuma nge-blacklist tamu seperti ini aja. Mungkin itu ceritanya masih biasa aja gitu ya. Nah yang kedua, yang lebih parahnya, yang seperti aku bilang tadi, ini sampai satu nationality di blacklist sama hotel tempat aku kerja dulu. Gila ya. Jadi istilahnya hotel itu tuh tidak menerima suatu tamu dari nationality tertentu. Ini bukan masalah rasisme ya teman-teman. Tapi entah kenapa memang pada saat dulu kita nerima tamu dari negara itu masalah yang sama itu pasti terulang lagi dan terulang lagi. Sampai akhirnya satu nationality kita mesti blacklist gitu. Jadi dulu pada saat high season pasti kan banyak banget tuh tamu berdatangan dari berbagai macam nationality, berbagai macam negara gitu kan. Nah ada masanya tuh kita nerima banyak banget bookingan tamu dari suatu nationality tertentu atau suatu negara tertentu. Ya mungkin mereka di sana lagi long holiday atau ada yang promosi balik ke sana gitu, tiba-tiba banyak aja tamu dari negara tersebut. Yang bermasalah adalah biasanya teman-teman ya, mau dari negara A, negara B, negara C, negara D, negara apapun itu tamu-tamu yang datang itu pasti beraneka ragam kan. Ada yang kayak couple, ada yang traveling sendiri, ada yang ngajak keluarga. Biasanya mix lah cewek dan cowoknya gitu. Tapi tamu dari nationality ini tuh pas yang nginep di hotel aku itu pasti entah kalau nggak cowok sendiri, cowok berdua atau cowok bergrup. Jadi kita nggak pernah nerima tamu dari negara itu tuh yang berkeluarga, ada ceweknya, couple gitu, nggak pernah. Tapi ya udah dong, sekali dua kali nginep di hotel aku, tamunya ya biasa-biasa aja, paling cuman pulang mabok kayak gitu-gitu doang. Biasalah kayak tamu-tamu lainnya juga kayak gitu. Nah, pernah suatu ketika ada seorang tamu yang nginep di tempat aku dan dia nanya sama front office. Kebetulan ini nanya pada malam hari. Jadi front office yang jaga di sana atau reception yang jaga di sana itu cowok dan dia memang salah satu
satu-satunya orang yang jaga malam. Jadi dia udah hafal banget sebenarnya sama kelakuan tamu. Tapi waktu itu dia sempat dibuat kaget karena satu tamu ini nanya, "Do you have kan?" Kalau di bahasa Indonesia ini tuh kayak, kamu punya pengaman nggak? Ya temen aku kayak, hah? Punya pengaman? Maksudnya apa nih? Yeah, I want to buy, katanya. Jadi temen aku kayak, Oh, no, we don't sell kan. You can buy in convenience store, katanya. Akhirnya ditunjukin lah convenience store terdekat. Itu baru satu. Ada lagi yang lebih nyeleneh, katanya. Kebetulan dari nationality yang sama. Ini 2 orang tamu nanya malam-malam sama dia, hey, do you have girl? temen aku bingung dong, maksudnya girlfriend atau apa ya? Nanya pacar kali, SKSD kali ini tamu atau apa? Dibalesnya kayak, Sorry, sir. abis itu si tamu ini ngelanjutin. Yeah, I can pay you if you give me one. Jadi temen aku tuh langsung nggak dong, oh maksudnya bukan pacar, maksudnya adalah cewek orderan atau cewek BO. Karena front office di hotel tuh nggak buka BO ya teman-teman ya. Pasti aja teman aku itu kaget dan langsung ditolak mentah-mentah. Udah tuh beberapa tamu datang dari nationality itu kayak begitu semua. Pokoknya aneh-aneh gitulah. Sampai kita tuh nerima satu grup 6 orang, nationality-nya begitu semua. Baru check-in, kelihatanlah semuanya cowok. Udah mulai dong takut-takut, udah mulai pada kita mindahin mereka ke kamar yang di ujung-ujung lah udah. Untungnya nih, tamu yang bergrup ber-6 ini nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kayak keluar malam, pulang subuh, mabok, minum, apa segala macam. Cuman nggak ada yang kayak sampai membuat scene atau sampai membuat keributan ya. Tapi nggak berselang, adalah satu tamu lagi, dia ini cowok berdua, nyewa satu kamar. Malam-malam tuh nanya lagi sama temen aku, Hey, can I rent a girl? katanya. Oh, no, sir. I'm sorry, we don't have that service here, kata teman aku lagi dong. Karena dia udah pernah menangani tamu yang seperti itu, dianggapnya ya udahlah ya. Ternyata yang case ini tuh spesial teman-teman. Yang 2 cowok ini akhirnya pergi ke depan hotel. Jadi hotel aku itu kebetulan dari front office-nya di depan lobby atau di depan tempat front office-nya itu langsung tempat parkir. Dan di depan tempat parkirnya itu langsung jalan. Nah, jadi front office aku itu bisa ngelihat ke tempat parkir dan bisa ngelihat ke jalan. Bener-bener terbuka gitulah situasinya. Nah, dilihatlah 2 orang cowok ini ke jalan depan hotel aku. Memang kan ada taksi-taksi yang biasanya nongkrong di sana. Dia nyamperin tuh satu supir taksi di sana. Abang-abang taksinya diajak ngobrol. Nah, ini teman aku udah ngerti nih, pasti nyari cewek di sono. Bener aja, nggak lama kemudian datanglah 2 orang cewek turun di depan hotel aku. Terus dibawalah kedua orang cewek itu ke kamarnya. Salah kan, kita nggak tahu bakal ada kejadian apa. Kita ngasih kamar yang deket sama front office, teman-teman. Jadi, sesaat setelah itu 2 orang cewek masuk, dan tentu aja sama 2 orang cowoknya juga masuk ya. Saat habis mereka berempat masuk, terdengarlah suara-suara ketuprak gitu. Dan kata temen aku, nggak cuma suara-suara benda aja yang terdengar, tapi suara manusianya juga parah banget kedengeran. Sampai temen aku yang di front office pun itu denger jelas banget teman-teman. Itu kayak gimana coba perasaan temen aku, kan kayak kasihan banget gitu. Untungnya nggak ada tamu yang komplain pada saat itu. Mungkin karena udah malam juga ya, pada udah tidur atau gimana. Untungnya nggak ada tamu yang komplain. Kalau komplain kayak bingung juga deh temen aku, kayak mau gedor salah, mau nelpon juga tahu udah diangkat atau enggak, gimana ya. Tolong sir, kecilin volume kedubrak-kedubruknya gitu ya. Nah, karena hal itu, dan ini udah beberapa kali case-nya kejadian, nggak cuma itu aja, dan nggak cuma yang aku ceritain ini aja, akhirnya case ini dibawalah ke meeting. Akhirnya owner sama manajer aku tahu, dan akhirnya di blacklist lah tamu-tamu dari negara itu. Bukan yang bener-bener kayak di blacklist kita nolak kalau misalkan udah lihat nationality-nya dari negara A, kita langsung tolak, iya, nggak gitu juga. Cuman kayak kalau misalkan ada walk-in atau langsung datang ke hotel gitu, tamu dari nationality
nationality A gitu, udah kita lihat lontong-lontong nih berdua gitu. Kok lontong sih? Cowok-cowok nih berdua gitu kan. Pasti kita langsung yang harganya yang harusnya ada diskon 50%, kita nggak kasih diskon. Jadi kayak harganya mahal buat mereka dan dengan harapan kayak mereka cari tempat lain atau hotel lain gitu kan. Atau kalau misalkan ada promosi yang kita buat di online travel agent gitu. Di online kan ada tuh yang biasanya diskonnya mau dibuat untuk nationality apa aja. Nationality itu kita nggak centang biar kelihatan hotel kita itu mahal di harga yang dia dapetin gitu. Dengan harapan nationality itu nggak booking hotel kita lagi. Seperti itu sih caranya dengan cara halus gitu doang. Kejadian yang kita hindari sebagai hotel itu adalah kalau misalkan nggak di blacklist atau nggak dikurangi tamu dari nationality tersebut, takutnya bukan apa-apa. Takutnya mereka tiba-tiba datangnya bergrup, bukan 6 orang lagi, kalau misalkan grupnya lebih gede kayak 20 orang. Kalau misalkan mereka gedubrak-gedubruk bersamaan kan ya chaos deh satu hotel kan. Itu sih yang mau dihindari dari hotel tempat aku bekerja dulu. Jadi gimana sama cerita aku hari ini? Semoga menghibur kalian. Kalian pernah nggak sih nginep di hotel habis itu ngedenger kayak suara gedubrak-gedubruk dari samping kamar kalian? Itu reaksi kalian bakal kayak gimana sih? Komen di bawah dong, aku pengen tahu deh. Jadi makasih banyak udah nonton video aku sampai akhir. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga di next videonya PPKM-nya ini udah kelar dan nggak diperpanjang lagi. Jadi aku bisa review hotel lagi dan kalian bisa liburan kembali lagi. So, sampai jumpa di video aku selanjutnya teman-teman. Bye!